saya mau menyampaikan satu kabar yang baik. Bahwa ternyata buku sudah pre-order. Wow. Jadi bisa lewat Sonora juga ya yang mau beli? Iya dong, iya dong. Ah, ini bukunya, ya. Ini bukunya. Ini saya nanti di video kelihatan ya. Ini kalendernya. Dan untuk pre-order ini terbatas sepertinya ya. Pre-order sampai tanggal 15 Januari. Selain harganya didiskon banyak, juga mendapat ini nih, satu apa itu? Kompas. Ya, kompas ini sangat berguna supaya lain kali sahabat Sonora kalau bertanya masalah posisi rumah bisa menjelaskan kepada saya posisi yang sebenarnya gitu ya. Jangan perkiraan, karena perkiraan bisa jadi masalah. Sama leset Pak ya? Betul. Bukannya terbantu nanti malah salah. Betul, jadi kita juga mau menghindari jangan sampai apa yang kita sampaikan bukannya membantu kemudian mencelakakan, toh itu bukan tujuan kita. Betul sekali. Jadi pre-order dari tanggal 1 sampai 15 Januari ya Pak Kang ya? Begitulah. Silakan lo bisa kirim ke nomor WA kami 0812112900 bagi Anda yang ingin memesan bukunya Pak Kang untuk tahun ini Pak ya. Begitu, sip. Selamat malam, Pak Kang. Selamat malam dengan Juragan Sesa kaitannya. Ya, Juragan Sesa, benar. Malam hari ini sama Sesa Uli ya, Pak ya? Gimana Pak Kang, apa kabarnya? Selalu always dong. Selalu always ya. Wow, agak menjawab tapi enggak juga. Gimana nih Pak, malam hari ini sudah siap ya untuk kita ngebacain kira-kira dari pendengarnya Sonora untuk konsultasi ke Pak Kang nih tentang Siap hobi, dong, ya? siap dong. Iya, nah Pak, tapi sebelum ke sana, Sesa mau nanya kali ya. Sesa ada mau nanya dulu nih. Boleh, boleh. Pak, kalau misalnya nih sekarang di tengah pandemi akhirnya banyak hobi baru, banyak juga hobi yang misalnya orang sekarang ini senang nih melihara ikan cupang. Nah, selain ikan cupang ternyata banyak juga dari mereka yang hobi untuk melihara ikan koi nih Pak. Untuk mereka yang hobi ikan koi ini sebaiknya posisinya di mana sih Pak? Saya juga senang piara ikan koi. Tapi seringkali ikan koi itu memang dianggap sebagai ikan pembawa rezeki. Sesa dengar nggak seperti itu? Iya sih, sama. Saya juga dengarnya gitu Pak. Kata. Begitu ya? Bahwa kalau ikan koi itu membesar, artinya dia bawa hoki baik buat kita. Tapi kalau ikan koinya kemudian mendadak kenapa-napa, mati misalnya, itu bawa nasib sial. Kalau saya percaya nggak sih? Kalau Pak Kang udah bilang, kayaknya saya jadi percaya deh. Kalau saya percaya, saya yakin sekali. Oh, Terutama bagi mereka yang hobinya dengan ikan koi import. beda ya Pak ya? Karena beda, ikan koi yang lokal itu murah. Ikan koi import rata-rata mahal. Oke. Anakannya bisa 80 juta ke atas. Wow. Ya, ada sertifikatnya. Nah, itu ikan beruntung memang. Karena kalau nggak beruntung, nggak bisa beli ikan semahal itu. Benar. Dan kalau ikan itu mati, itu ikan pembawa sial. Udah beli mahal-mahal, mati lagi.
Wah iya benar sih Pak. Jadi bisa dibilang ya semakin gede ikan koinya, semakin banyak lah ya istilahnya keberuntungan yang akan kita dapatkan. Iya dong, Kenapa? bisa ngebanggain lagi sama orang tuh ikan gua dari kecil sekarang sudah besar kan, beruntung kan? Sombongan ya Pak ya. Iya. Nah, tapi kalau ikan itu bawa keberuntungan terhadap aktivitas bisnis kita, ya enggak sih. Nah, itu dia. Nah, Jadi ngomongin ikan koi. kalau ditanya itu nyata, fakta atau hoax itu hoax. Pak Sangka ini masih awal loh padahal. Nah, lantas tetapi menjadi beruntung memang kalau tadi kan saya bertanya letakannya di mana, Betul. gitu ya. Nah ini yang bikin orang jadi beruntung atau jadi sial. Oke. Apakah ikan itu ikan koi, ikan cupang, ikan lele sekalipun sama aja gitu ya. Nah kalau secara umum nih Sesa, kalau kita letakkannya di daerah timur ya, dalam artian sektor timur rumah kita lah ya, atau di bagian tenggara, itu benar. Kenapa bisa jadi benar Sesa? Kenapa tuh Pak? Karena area timur dan tenggara itu secara metode dasar dia adalah tempatnya kayu. Nah kayu tumbuhnya pakai apa? Pakai air, ya toh? Kalau nggak ada air dia nggak tumbuh kan? Nah apalagi kalau piaranya ikan koi. Ikan koi itu kolamnya nggak bisa kecil Sesa. Kalau ikan koi itu mau yang bagus, hasilnya betul-betul luar biasa baik, dalam artian sesuai dengan kriteria untuk berlomba misalnya, itu kedalamannya aja mesti 2 meter loh Sasa. Wow, se-effort itu ya Pak ya? Iya. Kolam dari ikan koi Nah itu berarti ya? kan luasnya juga nggak bisa kecil. Iya benar. Ya, nah kalau diletakkan pada posisi yang benar, dengan adanya kehidupan di dalam kolam tersebut, maka kayu akan bertumbuh baik. Nah kalau kayu bertumbuh baik, artinya apa Sesa? Karena kayu itu mewakili leadership, prinsip. Artinya seseorang yang meletakkan akuarium pada timur atau tenggara, terlebih kalau itu adalah kolam. Kenapa? Kalau kita bilang juga kolam, karena kolam pada umumnya lebih besar daripada akuarium dong ya. Benar. Nah, dan kalau kolam lebih besar, dia juga adanya di luar rumah, tidak bisa di dalam rumah. Nah, dengan meletakkan itu, prinsip bertumbuh. Kalau prinsip bertumbuh, artinya apa? Artinya orang yang punya prinsip, dia bisa bergaul dengan baik. Kenapa sih orang punya prinsip bergaul dengan baik? Karena dia punya pijakan untuk dia berpikir. Orang yang punya prinsip kan nggak gampang terbawa oleh opini orang lain. Ya, kalau misalnya Sesa diiming-imingi oleh sesuatu, kemudian nurut gitu, sampai akhirnya diajak berbuat yang tidak sesuai kaidah, itu berarti kan nggak punya prinsip dong. Benar. Ya, nah orang itu butuh kolam di area timur atau tenggaranya supaya prinsipnya bertumbuh. Nah kalau nggak ada prinsip, nggak ada leadership, orang juga kan nggak bisa bisnis. Ya. Jangankan bisnis Sesa, bergaul aja juga takut dia. Makanya kalau kita lihat ada anak ya, diem di pojokan gitu ya, nggak mau bermain, itu pada umumnya dia tuh nggak punya leadership, nggak punya kayu dalam hitungan feng shui gitu. Jadi kita perlu khawatir, dan biasanya sebagai parameter juga nih, dia lahirnya tuh udah kena kuning. Dan kalau dia sudah kuning cuma cukup dijemur, berarti mungkin dia punya sekitar 50% kayu di badannya, di dalam karakter kelahirannya. Tetapi kalau kemudian dia itu
kuning sampai harus dimasukkan inkubator, biasanya kayunya 0% tuh atau 5% saja gitu. Sesa. Jadi dia lemah sekali. Jadi itu juga parameter buat orang tua. Hati-hati kalau ada anak yang lahirnya kuning, kita harus bimbing dia juga nih. Selain kita jaga, jangan sampai kalau udah kuning itu kan orang suka bilang jemur aja. Kalau udah jemur juga selesai gitu kan. Padahal kalau kuning kan berarti levelnya kurang bagus loh ya. Wow, kerennya jadi agak panjang nih ya Pak. Iya, jadi kita mesti jaga tuh, ya toh. Nah, kemudian kita juga mesti lihat anak ini nanti bergaul apa enggak gitu. Nah, bisa aja dia bergaul, tapi sebagai pengikut, pengekor. Nah, kalau sebagai pengekor ketemu temen yang brengsek, jadi brengsek dia. Iya. Ya. Nah, kemudian dia udah dewasa nih. Banyak orang bertanya, Pak Kang, jodoh saya bagaimana? Ternyata dia nggak bergaul. Kapan dia bisa dapat jodoh? Jadi salah satu kendala juga ya Pak ya? Jadi kendala. Nah ini makanya pertanyaan saya itu penting ya, bahwa kita perlu. Namun kalau tadi kita kembali kepada ikan koi ya, ikan koi pasti di kolam. Ya. Karena nggak ada orang piara ikan koi di akuarium Sesa. Kenapa? Karena bisa jadi gede banget. Bukan. Bukan. Yang paling yang gede banget itu ikan gabus Thailand ya. Agak beda ya Pak ya. Beda. Nah, kalau ikan koi itu dia enaknya dilihat dari bagian atasnya, Sesa. Coraknya ya Pak ya. Betul. Kalau dia itu ikannya arwana, dia nggak taruh di kolam, Sesa, taruh di akuarium. Benar. Dia bisa dilihat dari samping, indah tubuhnya. Ya, nah dalam konteks ini kita harus ngerti nih, jangan sampai kemudian karena saking hobinya nih sama ikan koi, kemudian lahan di luar rumah nggak ada nih, Sesa. Dia bikinlah, Koi aja ya Pak. nggak, dia bikin di dalam rumah, Sesa. Dia bikin kolam di dalam rumah. Padahal rumah itu tertutup rapat, nggak ada ventilasi ke atas. Nah ini berdasarkan feng shui ini jelek, Sesa. Bukannya menolong, walaupun diletak kolam tersebut berada di timur atau tenggara, jangan. Bisa jadi berbahaya. Nah, tetapi kita boleh meletakkan akuarium di dalam area tertutup, begitu ya. Jadi kalau akuarium nggak masalah di dalam ruangan, tapi kalau kolam hendaknya ada di luar ruangan, Sesa. Iya, memang kalau misalnya melihara ikan koi gitu ya, kita kalau melihat mau ingin melihat coraknya yang indah, itu memang lebih baiknya adalah di kolam, dan kolam itu jangan dibuat di dalam rumah tetapi di luar aja. Betul. Tadi, ya. Tetapi hati-hati, Sesa. Ada orang yang kayunya memang sudah besar, Sesa. Kalau dia sudah kayunya besar, kemudian sembarangan dia bikin kolam nih, Sesa. Kemudian kayunya dia naik nih, Sesa. Kalau kayu sampai dia naik melebihi batas normal, apa yang terjadi? Jadi tinggi hati ya. Tinggi hati, angkuh, sok tahu, maunya merintah orang, gua serba tahu, gua serba bisa gitu. Wah, itu dia. Sesi pertama sudah dibuka dengan beberapa macam informasi ya. Sudah konsultasi juga dengan Pak Kang. Iya, dan jangan salah juga, Sesa. Sesa, Ya? jangan salah juga. Kalau tadinya dia nggak demen makanan asam, tahu-tahu mendadak demen asam, itu karena kayunya juga berlebih, Sesa. Pengaruh ke situ juga ya Pak ya? Iyalah. Ya, jadi kalau Sesa misalnya hobinya makan asam, berarti kayu Sesa sudah cukup tinggi. Itu juga satu parameter loh. Baik Pak Kang, itu tadi sahabat Sonora, bisa jadi masukan juga untuk Anda yang memang ingin memelihara ikan koi, yang tadi sudah ada beberapa masukan juga dari Pak Kang. Pak Kang, kita break dulu ya. Boleh, saya mau menyampaikan satu kabar yang baik. Bahwa ternyata buku sudah pre-order. Wow. Jadi bisa lewat Sonora juga
Mario ya yang mau beli. Iya dong, iya dong. Ah, ini bukunya, ya. Ini bukunya. Ini saya nanti di video kelihatan ya. Ini kalendernya. Dan untuk pre-order ini terbatas sepertinya ya. Pre-order sampai tanggal 15 Januari. Selain harganya didiskon banyak, juga mendapat ini nih, satu apa itu kompas. Ya, kompas ini sangat berguna supaya lain kali sahabat Sonora kalau bertanya masalah posisi rumah bisa menjelaskan kepada saya posisi yang sebenarnya gitu ya. Jangan perkiraan, karena perkiraan bisa jadi masalah. Sama leset Pak ya. Betul. Bukannya terbantu nanti malah salah. Betul. Jadi kita juga mau menghindari jangan sampai apa yang kita sampaikan bukannya membantu kemudian mencelakakan, toh itu bukan tujuan kita. Betul sekali. Jadi pre-order dari tanggal 1 sampai 15 Januari ya Pak Kang ya. Begitulah. Silakan lo bisa kirim ke nomor WA kami 081211292200 bagi Anda yang ingin memesan bukunya Pak Kang untuk tahun ini Pak ya. Begitu, sip. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita langsung aja ya Pak Kang ya. Oh, langsung dong. Yang pertama ada dari Hendik Santo nih Pak. Dari siapa? Hendik Santo. H-E-N. H-E Ya, N-D-I ya. K-S. Hendik KS ya. Oke. Santo. Santo. Oke. Tanggal lahirnya Pak Kang tanggal 2 Tanggal 2 bulan 6 bulan 6 tahun 1971. 1971. Jamnya jam 11:43. Oke. Oke, nanya nih Pak tentang karir, kesehatan dan juga peruntungan. Oh, sekaligus itu ya. Paket komplit Pak. Iya, sionya sio babi ya. Dia bertanya pertama apa? Kesehatan. Boleh. Kesehatan, tadi kita udah bicara nih. Kalau kayu nggak ada, orang tuh lemah dalam berbisnis. Tuh. Nah, kayunya juga Gun Hendrix lemah. Gitu ya. Nah, bagaimana meningkatkannya? Silakan kalau mau membuat kolam gitu ya. Atau memelihara ikan di akuarium. Mudah-mudahan juga Gun Hendrix tadi menyimak apa yang kita bicarakan. Tetapi yang paling gampang nih, dia bisa aja memakai baju warna hijau sesering mungkin. Cuma dengan cara pewarnaan ini memang dampak positifnya agak lambat begitu, Sesa.
Paling enggak dengan komposisi sekarang dia butuh waktu sekitar setahun sampai 2 tahun dia harus pakai hijau. Wow. Jangan ganti. Maksudnya jangan ganti itu apa? Gimana tuh Pak? Bisa hijau muda, hijau tua, hijau kembang gitu, tapi tetap hijau gitu. Kenapa? Kenapa saya minta sampai begitu lama? Karena api dia sangat besar. Makanya jangan nggak heran kalau Hendrix ini walaupun dia orangnya kelihatannya diam misalnya, ya, tapi kalau dia lagi marah nih, setan pun ikut kabur gitu. Oh, wow, api Ya, banget berarti ya, Pak, emosinya tinggi. Nah kalau emosi tinggi, apa yang dia bakar? Yang dia bakar adalah kayu. Nah kayunya nggak ada, apa yang mau dibakar? Lama-lama malah dia ganggu ke level dia, kesehatan level dia keganggu gitu. Ya jadi tadi kan dia bertanya juga kesehatan kan? Benar. Nah jadi saya khawatir Hendrix waktu lahir pun sudah kuning gitu ya. Jadi harus menjaga levelnya. Mudah-mudahan dia udah sering memakai baju warna hijau, tapi biasanya dia malah nggak suka nih, dia sukanya warnanya merah gitu. Ya. Makanya, tapi saya senang nih sama Hendrix. Kenapa tuh Pak? Karena dengan komposisi elemennya, saya yakin kalau dia pernah makan sop sama sate kambing, dia tuh hobi banget gitu. Bisa ajak-ajak kita pergi makan. Gitu. Enak itu Pak. Ya, nah, tetapi hati-hati ya, dia punya lambung nggak bagus. Ya, jadi makan harus teratur. Lain-lain daripada itu, dia oke kok gitu ya. Nah, dia agresifnya bukan main, ya dalam hal mengejar. Cuma memang dalam 2 tahun ini dia kelihatannya keberuntungannya agak berkurang sih ya. Nah, tetapi di tahun depan kelihatannya keberuntungannya bagus. Makanya sebaiknya Hendrix membaca buku yang saya tulis nih, Tahun Kerbau Logam Imlek 2572 ya, yang akan terbit di pertengahan bulan ini. Karena jangan sampai dia dari yang bawah ini nanti pas dapat order yang gede dia khawatir malahan. Sebab kalau lagi lemah, segala hal yang tadinya tuh kelihatannya bagus menjadi jelek, dia kan akhirnya kebawaannya khawatir terus menerus ya. Padahal dia nggak perlu khawatir begitu. Nah, ada kiat-kiatnya bagaimana supaya dia menjadi berhasil. Nah, asalkan juga bidang bisnisnya itu dia ada beberapa, tapi ada 2 yang paling menonjol nih Sesa. Yang bidang berunsur kayu dominan dan berunsur logam dominan. Kalau pilihan yang terakhir yang agak kurang, tapi masih cukup menjanjikan, adalah bidang campuran api dengan logam. Nah, bidang apa aja itu? Banyak. Tinggal lihat di buku. Di buku itu ada bab mengenai bidang-bidang usaha. Di sana dia bisa lihat bidang apa aja yang termasuk bidang berunsur kayu dominan, bidang berunsur logam dominan, atau berunsur campuran api dengan logam. Tadi untuk sekalian untuk peruntungannya juga ya berarti tadi ya Pak? Iya, berarti udah lengkap toh? Udah kejawab semuanya langsung. Udah terjawab. Kita sama sahabat Sonora tuh selalu kasih yang terbaik kok jawabannya. Wah, luar biasa. Terima kasih loh Pak kan. Kita lanjut lagi ya Pak ya? Oke dong. Siap. Ini ada dari Reynaldi Tambunan. R-E-Y. Oh pakai Y ya. Reynaldi Tambunan. Betul. Tanggal lahirnya Pak, tanggal 29. 29. Bulan 6. Bulan 6. Tahunnya 1989. 1989. Jam lahirnya katanya di antara jam 7 sampai 8 malam. Pekerjaan apa yang cocok dengan saya? Karena sampai sekarang saya belum ada pekerjaan yang tetap. Kemudian juga nanya jodoh sama rezeki saya Pak ke masa-masa yang akan datang. Oke, ya kalau kita bicara rezeki masa panjang,
sebetulnya rezekinya Reynaldi ini nggak jelek loh ya. Dia memang mesti agak jauh dari keluarga, dari orang tua, dia baru bisa mandiri ini kalau dari komposisinya nih ya. Tetapi terlepas daripada itu, dia pun masih bisa untuk meningkatkan potensinya, asalkan pertama dia tuh tadi seperti Hendrix juga ternyata. Ya, emosinya tinggi tapi tidak seemosionalnya Hendrix. Tapi kayunya juga lemah. Ya. Nah, kalau kayunya lemah, tadi kita udah bilang kalau mau cari jodoh bagaimana nih? Gitu kan? Nah, sekarang betul-betul ditanya bagaimana jodohnya. Nah, apalagi dia punya dominan itu api dengan logam. Artinya apa tuh? Coba, artinya apa Sesa? Wow. Artinya dia tuh. Saya, Pak, ya? Kenapa? Langsung ditembak Sesa pertanyaannya ya. Iya, artinya selain keras kepala bisa arogan. Dan satu hal lagi, saya mau minta tolong sama Reynaldi. Selain pakai baju warna hijau sama setahun atau 2 tahun, saya minta tolong Reynaldi untuk mengurangi makanan yang manis-manis. Dia hobi manis, tetapi dia juga temperamen ini. Padahal kalau dia manis-manis aja nggak temperamen dan dia berani untuk dekatkan lawan jenisnya, nggak mungkin dia nggak dapat jodoh. Yeah. Nah, asalkan dia nih jangan lagi sering memakai baju warna putih dan merah gitu. Nah, dia sudah harus banyak pakai baju warna hijau. Nanti setelah 2 tahun barulah dia pakai baju warna hitam kalau sedang santai-santai. Dan saya minta tolong juga Ray harus banyak minum. Dia suka males minum. Nah, bidangnya apa? Bidangnya sebetulnya Ray ya cari pengalaman di bidang masak misalnya ya, atau di bidang pastry. Dia di 2 bidang itu luar biasa loh. Ya, jadi kalau Reynaldi masak, wah saya sih seneng. Kalau dia mau bawain saya sih, saya nggak nolak gitu. Dia pandai masak gitu ya. Nah, tetapi memang agak manis sih masakannya. Tetapi ya sebelum dia memakai baju 2 tahun, dia jangan mulai bisnis dulu deh. Ya. Padahal di tahun depan dia punya peluang untuk membuka perusahaan bagus. Gitu ya, boleh. Ya, mau coba-coba di tahun depan memulai, silakan gitu ya. Nggak ada masalah gitu ya. Bahkan di bulan ini boleh aja. Tapi ya dia harus lihat di buku bidang bisnis berunsur kayu dominan, itu yang pilihan pertama, atau bidang berunsur api dominan. Saya ada mau nambahin, ada hal yang menggelitik saya nih. Apa tuh, Pak? Tadi saya minta dia jauh dari orang tua. Jangan diterjemahkan oleh Reynaldi tidak hormat dan tidak sayang orang tua ya. Yang saya maksudkan supaya kemandiriannya mencuat ke permukaan, sehingga kalau dia jauh dari orang tua, kemudian daya dorongnya itu jauh lebih tinggi buat Ray. Jadi Ray jangan salah persepsi untuk hal itu. Nanti dia nggak sayang orang tua, saya yang salah lagi. Sayang orang tua adalah satu kepatutan yang tidak boleh tidak. Itu adalah satu keniscayaan dan keharusan. Itu dia, Pak. Baik, Pak, kita break dulu ya, Pak ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat.
Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Iya. Lanjut lagi ya Pak. Oke dong. Ya, ini ada yang masuk lagi nih Pak, banyak ya malam ini ya. Oke. Ada dari Dwi Jasoka. Dwi. Dwi, DWI, Ya. JA, JA. Soka. Soka. Oke. Tanggal 29 29 bulan 1 bulan 1 tahun 1980. 1980. Betul, untuk jamnya ini di atas jam 12 malam nih Pak katanya. Di atas jam 12 malam tuh jam berapa? Nah itu dia Pak, cuma 00.00 doang sih Pak. Enggak, kalau cuma di atas gitu, kalau dia lebihnya. Enggak, ini ya Pak ya. Iya. Oke. Karena tadi ini dia nanya petunjuk peruntungan rezeki. Enggak, antara jam berapa sampai jam berapa dong ya? Iya. Iya, kalau dia terlalu bentangannya jauh, saya khawatir dia keliru nih. Ya, kalau dibilang keberuntungan bagaimana, dia harus waspada paling enggak di tahun depan karena dia sionya nih sio kambing. Dia tahun 80, orang menyangkanya dia sio monyet begitu toh. Tetapi dia tuh masih sio kambing karena dia lahir pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2530. Itu Imleknya. Jadi dia masih sio kambing, dan sio kambing di tahun depan lagi ciong, harus hati-hati. Paling itu yang bisa saya kasih tahu dulu. Karena kalau jamnya terlalu melebar, saya khawatir malah keliru nantinya. Oke, siap Pak. Itu tadi semoga tadi sempat menjawab juga ya untuk Bapak Dwi Jasoka tadi ya. Oke Pak, kita ke lanjut yang lainnya Pak ya. Oke. Siap, ini ada dari Lim Xiaolia. Lim. Lim Ya. Xiao, C-I-A-U. C-I-A-U. Liak, L-I-A-K. L-I-A-K. Lim Chiao Liak. Betul. Oke. Tanggal lahirnya 7 Agustus. Tanggal 7 bulan 8. Betul, 1979. Ya. Jamnya jam 4.30 pagi. Oke. Oke, kemudian ini juga ada tanggal lahir istri nih Pak. Namanya? Ini namanya nggak ada ini. Coba ngasih tanggal lahirnya. Iya, lain kali harus ada nama istri ya. Iya. Oke, ini mungkin saya mau bacain untuk pertanyaannya aja kali ya Pak ya. Oke. Pak Kang, saya mau bertanya nih, usaha apa yang cocok? Ada rencana untuk usaha antara sembako atau di bidang ikan arwana, apakah cocok? Kemudian juga nanya nih, rumah atau tempat usaha cocok hadap arah mana nih Pak? Dan bagaimana dengan kesehatan? Terima kasih. Oke. Kalau mau bisnis sembako, ya, ini kan pertanyaan kalau mau bisnis begitu toh? Tapi sayangnya Lim Chiao Liak juga sionya kambing. Ya, di penghujung tahun tikus sekarang ini pengaruh ciongnya udah mulai masuk nih buat kambing nih. Jadi saya khawatir kalau meminta di juragan Chiao Liak untuk mulainya sekarang pun saya khawatir gitu. Apalagi memulainya di tahun Kerbau Logam Imlek 2572 besok ya, setelah tanggal 12 Februari ya, 12 Februari itu tahun baru Imlek. Nah, kalau sudah ciong, tolong jangan memulai. Tapi saya bisa kasih tahu, kalau mau bergerak di bidang sembako, silakan, bagus ya. Apakah itu sembako cair atau non cair, boleh. Tapi kalau untuk di perikanan apapun, jangan gitu ya. Nah, kemudian kalau mau mulai bisnis sebaiknya tunggu nanti setelah tahun kerbau berlalu, setelah masuk tahun macan air ya, tahun 2022
setelah tanggal 1 Februari gitu ya. Nah, kenapa saya nggak kasih izin untuk memulainya? Bisa aja sih dia memulainya di tahun besok dan hasilnya mungkin nggak jelek-jelek amat. Tetapi nanti untuk jangka panjangnya, setelah jangka panjangnya dia merosot terus, dia bilang apa nih, Pak Kang bilang cocok, tapi gua kok jadi begini. Ya, nah, iya itu bisa mengakibatkan masalah yang justru berkepanjangan. Maka ada orang sekali jatuh baru recovery setelah 12 tahun loh. Ya, Sesa. Jadi tolong Lim Chiao Liak jangan menantang resiko itu. Nah, kemudian dia bertanya pula posisi rumahnya. Buat dia tuh ada ke selatan atau ke utara tuh oke kok, ya. Nah, kemudian apa sih yang harus dijaga? Nah, sekarang kan lagi masanya COVID nih. Lim Chiao Liak, saya minta tolong jaga betul-betul kesehatannya. Kenapa? Karena COVID kan nyerangnya paru ya. Kalau saya nggak salah loh ya. Dan dia punya paru memang nggak bagus loh. Dia punya paru, dia punya tulang, dia punya tenggorok gitu ya. Dan lebih-lebih dia hobinya makan daging bakar tuh. Ya, saya minta tolong dikurangi, banyak makan sayuran deh ya. Ya, jadi jangan sampai nanti penyakitnya jadi meluas gitu ya. Tolong itu dijaga tulang-tulang, jangan keluyuran di hawa dingin, dia punya tulang nggak kuat, dan jaga jangan sampai kena rematik gitu ya. Kemudian saya juga minta tolong supaya banyak minum dan mengurangi yang manis-manis. Wah, yang manis-manis ini emang dosa ya Pak ya? Karena dia hobinya bukan main sama yang manis. Wow. Dan bagusnya, saya berharap Lim Chiao Liak memang dia orangnya demen di rumah sih, nggak suka keluyuran gitu. Kalau sekali keluyuran mungkin dia jauh gitu perginya. Udah harus hati-hati sebenarnya ya Pak ya. Memang orangnya nggak sering keluar nih, tapi sekalinya keluar langsung jauh gitu ya. Khawatirnya seperti itu, ada kecenderungannya. Dan dia memang orangnya agak disiplin gitu ya. Itu yang kita harapkan dia betul-betul jagalah. Oke, siap. Ada lagi mungkin Pak Kang? Saya pikir semua yang dia tanya udah saya jawab. Udah dijawab semua ya tadi untuk Lim. Sampai lupa tadi saya. Lim Chiao Liak. Siap. Pak Kang, ini break lagi ya? Boleh. Siap, nanti kita baca-baca lagi. Banyak nih Pak Kang malam hari ini nih. Sahabat Sonora yang bergabung di... Oke, kalau untuk sahabat Sonora kita oke aja deh. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, lanjut lagi ya. Ini ada yang masuk lagi nih Pak. Namanya Heri, H-E-R-Y. H-E-R-Y. Oke. Tanggalnya tanggal 3. Tanggal 3. Bulan 12. Bulan 12. Tahun 1977. 1977. Jam lahirnya jam 8 malam Pak Kang. Jam 20. Betul. Saya mau nanya nih Pak, Iya. yang terbaik ini hadap mana? Terus bagaimana melihat unsur orang dari tanggal bulan dan jamnya Pak Kang? Ya sekolah dong ya. Sekolah dong. Sekolah ya Pak ya? Sekolah.
karena feng shui itu matematika ya, harus dipelajari. Dan kalau saya mengajarkan di sini, nanti saya dimaki-maki sama penanya yang lain, karena banyak itu yang harus dipelajari. Bener banget. Kompleks ya Pak ya? Betul. Macam gaduh-gaduh. Ya, jadi sering kali orang bertanya, apakah kapan buka kelas gitu ya. Belum waktunya ya. Saya ya mungkin nantilah satu ketika kalau udah ada banyak kesempatan untuk itu gitu ya. Dulu berarti ya Pak ya? Tadi pertanyaannya apa lagi? Tuh sampai lupa tuh Pak Kang. Tanya rumah Pak yang terbaik hadap mana? Rumah yang terbaik menghadap ke timur laut atau ke timur. Kenapa tuh Pak? Ya hitungannya begitu. Kalau mau dijabarin lagi panjang lagi. Panjang lagi ya, lagi ya Pak ya, harus sekolah ya Pak ya. Karena gini, kita belajar nih, paling gampang nih, Sesa. Kita belajar, sekarang saya bilang deh, kalau kayu ngidupin apa Sesa? Gimana Pak, kayu hidupin apa? Iya, kayu itu menghidupi api. Iya. Ya, api itu menghidupi tanah, karena apa yang dibakar oleh api menjadi tanah. Tanah benar. Tanah itu mencipta logam, karena logam didapat dari tanah. Logam mencipta air, ya, karena logam mencair menjadi air. Air kemudian menghidupkan kayu. Nah, kemudian kayu, ya, dia mengekang tanah, tanah kemudian mengekang air, air mengekang api, api mengekang logam, logam mengekang kayu, ya. Nah, dari sini masih gampang nih, Tessa. Tapi giliran mana nanti ada pengekangan terbalik, pengekangan meningkat, reduksi. Wah, saya pernah begini, Tessa. Di seminar nih, Pak Kang, jangan coba ngomong yang umum, dalam artian setiap orang seperti kita ini tanya jawab begini. Tolong dong ilmunya, katanya. Karena dia tuh ngotot, saya kan ntar disangkanya pelit gitu ya. Saya bilang, siap nggak audiens? Semuanya siap, katanya. Oke ya, saya jelasin, saya 15 menit saya balik, kan itu waktu jelasinnya pakai papan tulis tuh ya. Saya balik, tidur Tessa semua. Yang melotot cuma 2-3 orang. Itu dia, jadi memang harus sekolah nih, nggak bisa cuman dari sini aja ya Pak ya, nggak bisa cuma dalam waktu singkat memang ya. Nggak bisa ya. Tapi ya udahlah, mungkin sekarang di Feng Shui ini kita jawabin aja lagi ya Pak ya pertanyaannya yang masuk ini ya. Oke. Karena nggak bisa dalam waktu singkat tadi kata Pak Kang. Selanjutnya nih Pak, ada dari Yurita. 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 TA, betul. Oke. Tanggalnya 16 Juni. 16 Juni. 1964. 1964. Jamnya jam 12 siang Pak. 1964 ya. Jam berapa? Jam 12 siang. Jam 12 siang. Mau nanya tentang keberuntungan dan juga kesehatan nih gimana Pak? Keberuntungan. Keberuntungan bagus. Nggak ada yang jelek lah keberuntungan sepanjang kita tahu caranya gitu ya. Karena selama ini orang beranggapan bahwa kalau berbicara ramalan adalah sesuatu harga mati. Kalau dibilang, Sesa, kamu nanti pasti jadi orang kaya. Pasti kaya kah? Belum tentu. Kamu pasti jadi orang susah diramal begitu? Belum tentu. Nah, selama ini memang, saya minta maaf loh ya, banyak praktisi yang suka nakut-nakutin gitu. Padahal ramalan itu dibuat untuk dicari tahu dan mencari tahu jalan keluarnya. Begitu. Jadi setiap orang itu punya celah, punya cara. Bagaimana kita tahu? Misalnya seseorang itu nggak maju-maju. Kita mesti cari batu sandungannya apa sih? Sampai dia ketemu. Ternyata batu sandungannya semacam Yurita ini, gitu ya. Dia gesit,
Dan dia punya kemampuan bisnis yang bagus loh, prinsipnya bagus loh. Ya. Nah, tetapi dia itu disiplinnya agak kurang. Bukan berarti dia nggak punya disiplin. Ya. Nah, yang paling parahnya, dia nggak pernah mau memanfaatkan nalurinya. Dia orang yang menjunjung logika, dan logika. Padahal kita tahu tahun 97-98 itu logika bisnis pun mati saat itu. Ya. Iya, pada saat itu naluri bisnis yang berperan. Saya waktu itu ingat benar mengisi acara di mana itu. Saya ditanya di seminar sama seorang ekonom. Apa yang Pak Kang bilang begitu, dasar ekonominya di mana, dia bilang. Kenapa bisa bilang teori ekonomi bakal mati? Saya bilang, Pak, kalau saya harus berbicara dari sudut pandang ekonomi, jangan panggil saya praktisi feng shui atau ramalan, panggil saya ekonom, saya bilang. Ya. Iya toh? Betul. Nah, jadi kelemahannya kembali kepada Yurita. Ya, Yurita itu harus juga mengembangkan naluri. Karena apa? Karena pengalaman juga adalah bagian di dalamnya. Ya, karena kalau berdasarkan leluhur nih, bicara nih, orang itu dari lahir udah pandai. Ya. Dia harus pergi belajar untuk menimba pengetahuan. Ya, nah, dia bisa sukses kalau sudah banyak pengalaman. Apa itu pengalaman? Banyak berbuat kesalahan untuk kemudian diperbaiki. Ya, nah, untuk mencapai itu tidak bisa kita bersandar melulu kepada logika dan melulu pada perasaan. Karena keduanya itu harus disinergikan. Kalau itu sinergi, barulah orang bisa menjadi sukses, gitu ya. Jadi buat Yurita juga harus mengembangkan naluri bisnisnya. Jangan selalu berusaha untuk mencari logikanya di mana. Karena banyak hal di dunia ini yang tidak logik. Itu sih yang belum dijawab ya Pak ya. Betul, karena dulu orang ke bulan aja dibilang unlogic. Benar. Iya, belakangan menjadi logik toh. Satu ketika mungkin kita juga punya rumah istirahat di Mars. Kenapa nggak mungkin, gitu? Itu dia, benar. Bisa saja itu terjadi. Siap. Baik, itu tadi untuk Yurita ya Pak ya. Terakhir nih Pak. Iya. Siap, ini ada Chandra Wibowo. CH pakai H dia Pak. Iya, Chandra CH. Oke. STRA. Chandra Wibowo. Betul. Oke. Tanggal lahir 27 Oktober 27 Oktober 1991. 1991 Jam 10:55 pagi. 10:55 pagi. Oke. Pertanyaannya, usaha apa nih Pak yang cocok buat saya? Bidang usaha yang berunsur kayu dominan yang paling cocok. Ada beberapa lagi. Saya mau kasih taunya aja males tuh ya. Kenapa tuh Pak? Dia cocok di bidang api dominan, logam dominan, atau campurannya. Tetapi perbandingannya satu berbanding belasan kali kalau dia berusaha di bidang kayu gitu. Jadi kalau misalnya dia berusaha di bidang api logam tadi butuh waktu 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun untuk mencapai tujuan. Dia kayu, dia dapat setahun aja dia udah mencapai tujuan begitu. Jadi percepatannya kan lumayan lah. Nah kalau percepatannya luar biasa seperti itu, kenapa saya mesti kasih tahu yang lambat gitu? Iya benar. Ya, nah yang paling penting Chandra jangan suka emosi, jangan suka arogan gitu ya, dan sering pakai baju warna hijau. Tahun ini banyak ya Pak yang harus pakai baju warna hijau? Iya, kebetulan kalau yang tadi Yurita itu dia nggak perlu karena dia memang siap untuk memimpin gitu ya. Cuma kalau misalnya kita kaitkan dengan perjodohan, sebaliknya dia kan wanita tuh Yurita.
Kalau kemudian suaminya kemampuan leadershipnya rendah gitu, lah bisa-bisa tuh suami kemudian tiap hari didikte sama dia gitu. Nah ini yang jangan terjadi gitu toh. Ya. Siap, berarti untuk yang Chandra Wibowo tadi udah ya Pak ya dari Pak Kang ini ya? Iya dong, yang unsur kayu dominan. Oke, kayu dominan tadi ya Pak ya. Baik, nah ini Pak Kang udah pukul 8 nih Pak. Udah hadir berarti kita ya? Cepet banget ya. Cepet banget. Mudah-mudahan dapat dicerna dengan baik Gitu, dan iya, menjadi iya, Pak, awal ya, Pak. sukses. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama ya. Sesa. Iya. Sukses selalu, selamat malam. Selamat malam.